yang dengan setia menemani kami mulai dari titik kumpul sampai di Polda Papua Barat. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini terkait agenda kami datang ke Polda Papua Barat, di mana menyikapi persoalan yang terjadi di Kabupaten Fakfak, di mana ada indikasi dugaan kuat Rumah Sakit Umum Fakfak telah melakukan malpraktek sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa adik dan saudara kami. Karena itu, kami beranggapan bahwa Polda Papua Barat sebagai tempat untuk kami datang meminta keadilan. Sehingga hari ini kami datang ke sini. Kami berharap Polda Papua Barat sebagai instansi yang bisa memberikan rasa keadilan kepada seluruh warga negara Indonesia, khususnya kami yang merasa dikorbankan. Karena itu, hari ini kami hadir ke Polda Papua Barat meminta, yang pertama, kami meminta Polda Papua Barat mengambil sikap tegas, mencopot Kapolres Fakfak. Betul. Karena kami juga Sepakat. Kapolres Fakfak bersama Reskrim Fakfak tidak menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Kami ingin sampaikan kepada semua pihak bahwa hari ini kami datang ke sini semata-mata mengharapkan keadilan. Karena jelas Indonesia adalah negara hukum. Karena itu di dalam hukum itu ada hak hidup orang yang harus dilindungi. Hari ini kita ketahui bersama kasus yang hari ini lagi dibicarakan, yang viral, yaitu kasus polisi tembak polisi yang menyebabkan kematian. Kasus ini juga menyebabkan kematian. Itu artinya tidak ada perbedaan manusia, di mata hukum semua sama. Karena itu kami berharap Polda Papua Barat membuka ruang, membuka diri untuk menerima aspirasi yang akan nanti kami sampaikan. Karena pada prinsipnya semua manusia di mata hukum sama, tidak ada yang berbeda. Karena itu kami datang ke Polda Papua Barat dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hari ini keluarga korban merasa diperlakukan tidak adil. Ini ditunjukkan dengan pengaduan yang telah dilayangkan kepada Polres Manokwari, tetapi sampai hari ini Polres Manokwari tidak melanjuti pengaduan tersebut. Kami juga kuat. Ini adalah sebuah sistem yang dibangun. Sebuah sistem yang dibangun RSUD Fakfak bersama kepolisian di Fakfak. Sehingga pengaduan masyarakat tersebut tidak ditindaklanjuti. Karena itu kami datang ke Polda Papua Barat berharap Bapak Kapolda Papua Barat, Bapak Irwasda Polda Papua Barat menonaktifkan Kapolres Fakfak. Karena kami juga Kapolres Fakfak tidak menjalankan amanat undang-undang dan konstitusi, di mana sudah selayaknya ketika ada aduan dari masyarakat harus ditindaklanjuti. Tetapi sangat kami sesalkan setelah masyarakat melakukan pengaduan, Polres Fakfak bersama Reskrim Fakfak tidak menindaklanjuti pengaduan tersebut. Bapak Ibu, pihak aparat kepolisian yang kami hormati, hari ini kami bukan datang sendiri, kami datang dengan membawa salah satu keluarga korban yang merasa dirugikan. Hari ini mereka datang dari jauh-jauh datang ke Fakfak hanya untuk meminta keadilan. Bukankah kita memiliki semangat Pancasila yang menjamin hak setiap orang? Bukankah negara memberikan ruang kepada setiap individu semua sama? Tetapi sangat kami sesalkan, Bapak Ibu perhatikan sendiri, ini adalah manusia. Kami yakin dan percaya bahwa kematian adalah ketetapan Tuhan. Tetapi cara seperti ini tidak dibenarkan di dalam aturan. Betul. Kematian adalah ketetapan Tuhan, tetapi cara orang mati, mereka juga punya hak untuk memilih bagaimana cara mereka meninggal, bukan dengan cara seperti ini. Bapak Ibu, kami perlu sampaikan, ini bukan kasus pertama di Fakfak.
Sudah beberapa kejadian seperti ini di Fakfak. Tetapi sayang, masyarakat tidak punya keberanian untuk melaporkan ini. Makanya hari ini kami sangat memberikan apresiasi kepada penegak hukum, dalam hal ini Polres, Polda, memberikan ruang kepada kami untuk menyampaikan aspirasi ini. Dan kami berharap aspirasi ini tidak hanya cukup sampai di sini. Aspirasi ini harus ditindaklanjuti karena ini bicara tentang nyawa manusia. Tidak ada satu orang pun yang memiliki hak untuk mengambil nyawa seseorang kecuali Tuhan. Tetapi cara orang meninggal itu adalah hak dia. Dia punya hak untuk memilih bagaimana cara dia meninggal. Dan hari ini cara yang diperlakukan, yang ditunjukkan oleh RSUD Fakfak, kami meyakini bahwa ada dugaan kuat malpraktik yang dilakukan oleh RSUD Fakfak. Bapak Ibu, hari ini kami datang ke Polda Papua Barat bukan hanya melakukan pengaduan, tetapi kami datang ke Polda Papua Barat meminta kepada Polda Papua Barat, Irwasda Papua Barat untuk mengevaluasi kinerja Kapolres Fakfak beserta jajarannya. Kronologis singkatnya Bapak Ibu kami ingin sampaikan, setelah adik kami ini meninggal, pihak keluarga meminta kepada Polres Fakfak karena diduga kesalahan prosedural dalam penanganan medis. Pihak keluarga melakukan laporan kepada Polres Fakfak, meminta kepada Polres Fakfak untuk melakukan otopsi terhadap jenazah korban. Tetapi sangat disesalkan, Polres Fakfak tidak mengindahkan apa yang telah dilaporkan oleh pihak keluarga. Maka kami juga kuat, Polres Fakfak kemungkinan besar bekerja sama dengan pihak rumah sakit. Seharusnya setelah pihak keluarga meminta untuk dilakukan otopsi, untuk meminta apakah anak mereka ini meninggal dengan cara yang baik atau tidak, sesuai prosedural penanganan atau tidak. Makanya mereka meminta agar anak mereka diotopsi untuk mengetahui kebenarannya seperti apa. Tapi sangat disesalkan, pihak RSUD Fakfak bersama kepolisian Resor Fakfak tidak melakukan ini. Sudah hampir 1 bulan pihak keluarga mengadu kemana-mana, hanya meminta keadilan atas kematian anak mereka. Mereka sampai mengadu ke Jakarta, sampai mereka datang ke Polda Papua Barat untuk melakukan pengaduan, karena mereka menganggap bahwa Polres Fakfak tidak mampu melihat ini sebagai sebuah persoalan kemanusiaan. Polres Fakfak kemungkinan besar bekerja sama dengan pihak-pihak di RSUD Fakfak, sehingga mengakibatkan apa yang telah dilaporkan oleh pihak keluarga tidak ditindaklanjuti. Maka hari ini kami datang ke Reserse Polda untuk meminta Reserse Polda mengambil alih kasus ini, melakukan penyelidikan terhadap meninggalnya adik saudara kami. Kami berharap bahwa pihak Reskrim Polda Papua Barat mengambil alih kasus ini dan melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Pihak keluarga sudah membuka diri. Jika perlu anak ini diotopsi, pihak keluarga sudah bersedia untuk diotopsi. Mereka hanya mau mencari kebenaran. Mereka percaya bahwa takdir adalah ketetapan Tuhan. Anak mereka meninggal, sudah saatnya dia meninggal. Tapi cara dia meninggal tidak dilakukan selayaknya manusia. Karena itu kami datang ke sini. Karena itu kami berharap Polda Papua Barat dapat menindaklanjuti apa yang telah kami sampaikan. Kronologis terkait kematian adik kami ini sudah ada. Jadi jika ada yang ingin mempelajari, silakan mempelajari kronologis ini. Bahwasanya adik kami ini meninggal tidak sesuai prosedur penanganan medis yang dilakukan oleh RSUD Fakfak. Kita semua sama. Coba kita bayangkan, kalau dia adalah adik kita, dia adalah anak kita, dia adalah saudara kita, yang tidak diperlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit tersebut. Karena itu kami berharap Polda Papua Barat menindaklanjuti apa yang kami sampaikan. Kami berharap Polda Papua Barat mendengarkan aspirasi yang kami sampaikan.
Ini sebenarnya persoalan sepele. Jikalau Polres Fakfak punya keinginan yang baik untuk melakukan penyelesaian terhadap kasus ini. Sudah hampir 1 bulan keluarga melakukan pelaporan ke Polres Fakfak, tapi tidak ditindaklanjuti dengan baik. Saya masih ingat apa yang telah disampaikan oleh Kapolri. Bapak Kapolri sampaikan, jika ekornya tidak dikasih putus, saya yang kasih putus kepalanya. Untuk itu kami berharap kepada Polda Papua Barat, jangan sampai oknum-oknum ini merusak citra aparat Polri. Karena itu, oknum-oknum ini kami berharap bahwa Polda Papua Barat memberikan sanksi kepada oknum-oknum ini bila perlu menonaktifkan. Karena kami yakin dan percaya masih banyak aparat yang baik yang mau bekerja untuk rakyat. Kami yakin dan percaya masih ada orang baik, masih ada orang yang bekerja dengan tulus di kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Papua Barat dan Polres Fakfak. Untuk itu, kami berharap kepala kepolisian Fakfak dievaluasi bila perlu dinonaktifkan. Karena itu, sekiranya Polda Papua Barat mengambil alih kasus ini. Setelah ini kami akan melakukan pengaduan secara langsung ke Reserse Polda Papua Barat untuk berharap Polda Papua Barat mengambil alih ini. Karena ini adalah kasus kematian. Setiap orang memiliki hak hidup yang sama. Jangan kita melihat karena dia adalah rakyat kecil kemudian dia meninggal tidak apa-apa. Tapi kalau pejabat meninggal kita tindak lanjuti. Ini adalah negara hukum. Maka semua orang punya hak di atas negara ini. Baik, Bapak mungkin dari teman-teman ada yang bicara dulu. Baik, saya persilakan. Baik, selamat siang. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat. Baik, terima kasih. Saya mengingat daripada seorang aktor atau pencetus Negara Kesatuan Republik Indonesia, Soekarno pernah mengatakan begini: ketika saya mengambil tanah Papua bagian daripada Republik Indonesia, maka biarkan orang Papua menjadi tuan di atas negeri sendiri. Nah, ketika hal ini tidak diindahkan, sampai kapan orang Papua mau hidup begitu? Saya pikir generasi adalah bagian daripada tongkat, bagian daripada stafet untuk terus memperjuangkan, mempertahankan tanah Papua, baik manusia maupun tanahnya sendiri. Terkait kasus malpraktik yang terjadi di RSUD Kabupaten Fakfak hingga menelan korban saudara kami, adik kami, keponakan kami, Ariski Wow, pada tanggal 3 Juli 2022. Dalam kurun waktu yang lama, kemudian pihak keluarga melakukan pengaduan kepada pihak Kapolres Kabupaten Fakfak selaku penegak hukum yang bertempat di Kabupaten Fakfak, namun hal ini tidak diindahkan, tidak ditindaklanjuti. Maka alasan kami datang di tempat ini di Kapolda Papua Barat, bagian daripada lembaga tertinggi, lembaga penegak hukum yang berada di wilayah Provinsi Papua Barat, untuk mengambil tindakan untuk menyampaikan kepada Kapolres Fakfak untuk segera ditindaklanjuti. Kalau tidak, segera cepat Kapolres Kabupaten Fakfak atau evaluasi seluruh jajaran Kapolres Kabupaten Fakfak. Terima kasih. Yang saya hormati pihak Kapolsek Amban, pihak Kapolres Manokwari yang sudah menemani kami menjaga keamanan ini sampai tiba di tempat ini dengan keadaan yang masih aman. Saya percaya, saya tahu, saya mengerti bahwa bapak-bapak semua yang ada di sini menjunjung hukum sebagai panglima tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada yang punya kewenangan penuh atau punya
kekuatan penuh selain hukum. TNI Polri pun mengakui itu, bahwa undang-undang adalah panglima tertinggi di negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Maka kami datang di sini sebagai pihak korban, pihak keluarga, melakukan pengaduan kepada Kapolda Papua Barat sebagai lembaga hukum wilayah Papua Barat untuk segera mencopot Kapolres Kabupaten Fak-Fak atau segera mengevaluasi Kapolres serta jajaran Kabupaten Fak-Fak dan pihak RSUD Kabupaten Fak-Fak. Malpraktek yang dilakukan di Kabupaten Fak-Fak adalah bagian daripada pemusnahan ras secara genosida. Orang Papua sudah sedikit, kalau kita habis siapa lagi yang mau tinggal di sini? Saya pikir di sini Bapak ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang lahir di tanah ini dari kecil sampai besar, beranak pinak adalah bagian daripada orang Papua. Dan saya percaya bapak-bapak yang diberikan tugas, diberikan amanat di atas tanah ini adalah bagian daripada memperjuangkan dan mempertahankan harkat dan martabat kita orang Papua. Mau rambut lurus kah, mau kulit putih kah, mau keriting rambut kah, mau kulit coklat, kita adalah Papua. Maka nilai kemanusiaan itu yang menjadi nilai paling penting. Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian daripada negara yang memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Pada poin pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa setiap manusia ketika ia dibentuk dan dilahirkan dan menginjak kaki di atas tanah ataupun bumi, ketika dia membuka mata, dia berbicara, maka haknya itu sudah menjadi bagian daripada itu. Tidak ada siapapun yang bisa untuk mengambil dan mencopot nyawanya. Maka kami datang di sini sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Akan sementara ada dia punya kronologis dan lain sebagainya. Silakan Bapak silakan pelajari, bisa nanti sebentar diberikan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa undang-undang bagian daripada panglima tertinggi di negara ini sebagai negara hukum. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kesempatan saya kembalikan ke Korlap 1. Baik, izin Bapak, ini adalah adik kakak dari anak yang meninggal. Karena itu izinkan dia untuk menyampaikan keluh kisahnya selama mereka berjuang dari Fak-Fak sampai ke sini untuk memperjuangkan ini kebenaran. Mama. Ibu-ibu silakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Untuk semua yang ada, selamat siang. Siang. Saya dari pihak keluarga. Saya rasa tidak sanggup untuk melihat semua kenyataan yang anak saya alami. Saya rasa dan anak saya memang tidak sakit, cuma hanya sakit yang hanya biasa saja, tapi diperlakukan. Ya, kita pikir dari keluarga, kita masyarakat yang biasa, kita tahunya ada pertolongan dari rumah sakit yang nanti bisa untuk pertolongan untuk anak kami. Ya, kami bawa, ternyata memang berjalan dengan baik, tapi rasanya kayak tidak nyaman. Dari mulai diperlakukan, dari mulai merawat sampai dengan dari semua. Yang pertama diberi paksa dari dokter untuk anak kami, katanya menderita penyakit pertama usus, yang kedua demam berdarah, terus yang ketiga diberitahu lagi penggal kepala. Tapi dari kita kan keluarga maunya untuk harus adopsi dulu, karena anak kita ini masuk hanya cuma buang-buang air sama muntah. Kita tidak tahu yang itu dari anak ini tidak pernah sakit. Setelah dari situ bawa lagi dokter bilang hanya kasih suntik, kasih obat, ya kita ikut. Tapi anak ini memang tidak makan dari pagi karena muntah terus. Jadi
bawa ke sana. Dokter hanya bilang nanti kasih obat, kita dikasih suntik, kita mau kasih makan, dokter bilang tunggu dulu berapa menit untuk obat ini bereaksi dulu. Ya sudah, kita ikuti saja peraturan-peraturan yang dikasih oleh dokter. Setelah itu sampai dengan ini anak pingsan 2 kali, dia sempat pingsan, terus itu pun dikasih masuk alat juga 2 di pantatnya. Anak menderita kesakitan. Terus lagi dokter bilang tidak apa-apa, itu nanti tunggu sampai obat bereaksi. Ya kita tunggu saja, kita ikuti saja apa aturan dokter. Setelah itu lagi diminta makan, dokter bilang tidak boleh dikasih makan, kasih tunggu dulu sampai obat bereaksi. Kemudian obat yang suntikan lagi masuk, masih sama juga sampai muntah kering. Kita bilang, dok ini bagaimana anaknya? Dokter bilang tidak apa-apa, nanti dikasih obat suntik lagi. Ya sudah, kita ikuti saja. Sampai dia pingsan 2 kali. 2 kali kita tanya dokter lagi, dokter bilang ini rahasia dokter, tidak perlu untuk keluarga cari tahu. Ini rahasia dokter. Iya, tapi bagaimana karena anak sudah lemah, mungkin kita bisa kasih makan atau kasih minum. Dokter hanya bilang kasih susu, ya sudah kita kasih susu, tapi mesti muntah terus. Sampai reaksi lagi, sampai dokter bilang tanda tangan untuk harus operasi di malam hari. Tapi dari pihak keluarga kan bilang sabar dulu, apa istilahnya USG dulu, karena kita belum tahu, karena ini baru masuk, jadi harus USG dulu baru pemeriksa apa bisa kita keluarga ambil tindak lanjut kita untuk tanda tangan bahwa anak kita mengalami usus. Di saat itu lagi disuruh nanti dikasih obat lagi suntikan yang terakhir supaya bisa nanti lihat untuk besok, maksudnya bisa untuk tenangkan diri untuk operasi. Setelah itu dikasih suntik, anak sudah lemah, artinya sampai meninggal, darah keluar dari hidung, mulut, telinga. Setelah itu sudah kita ada sempat ribut sama dokter, kita cari tahu maksudnya ini bagaimana ya, tapi namanya sudah begini. Setelah itu kita dari keluarga minta untuk pertanggungjawaban, maksudnya tahu untuk bagaimana maksudnya penyakit anak kami atau bagaimana untuk obat yang kita ini sampai hingga anak kami meninggal. Setahu kami itu anak kami tidak sakit. Sampai di situ dokter hanya bilang. Jadi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, saya pribadi pun mendengar sepintas saja gini turut berduka cita atas meninggalnya adik kita, anak kita, saudara kita. Kami dari polisian nanti akan menindaklanjuti. Ya, saya langsung telepon tadi Krimum nih, Krimum, saya panggil ke sini. Beliau yang nanti akan mempelajari kasus ini, Muhammad ya. Saya sangat prihatin dengan situasi saat ini yang ada di Papua Barat khususnya. Kami hadir di sini juga untuk orang Papua. Saya orang Manado, dan saya juga hadir di sini untuk orang Papua. Bukan, kita nggak ada kepentingan apa-apa. Kita ingin memajukan Papua Barat khususnya. Jadi kalau ada permasalahan, terima kasih tadi teman-teman sahabat dari Korlap sudah ikuti prosedur ke sini dengan damai, ya, dengan baik. Nanti kita akan tindak lanjuti. Tadi langsung saya telepon Pak Dirkrimum, Pak Dirkrimum. Nanti beliau yang akan mempelajari kasus ini. Secepatnya Pak Dirkrimum. Nanti Mama mungkin tidak usah di jalan seperti ini, langsung ke ruangan saja dengan teman beberapa orang yang ya sahabat-sahabat yang dekat. Usian untuk tindak lanjut ini, tapi nanti tolong supaya bagian kesehatan itu harus kalau ada dokter maupun perawat harus ada papan nama, karena pelayanannya kurang bagus di papan, karena ada yang pakai papan nama. Dari mana kalau kita tahu ini suster ini dokter ini, itu yang saya harus sampaikan, karena di sana memang tidak kelihatan. Tolong supaya dari sini kita minta supaya dari sini ya pemeriksaan walaupun maksudnya dari pihak rumah sakit maupun yang saya minta untuk dari keluarga untuk kami datang dari Fakfak jauh-jauh untuk menuntut kebenaran. Dari sini yang nanti akan proses untuk sana, karena dari Polres Fakfak tidak respon untuk kita proses. Mungkin ya, terima kasih ya saudara kita yang sudah menyampaikan. Saya tahu bagaimana perasaan kehilangan saudara dekat atau anak sendiri. Mungkin kita juga punya keluarga, punya anak. Apabila ada yang kejadian seperti itu, kita juga masih akan menuntut keadilan, ya kan? Kami dari kepolisian, saya akan segera menindaklanjuti. Nanti Pak Dirkrimum mungkin yang akan segera nanti
kita nggak perlu begini ya. Jadi nanti dikira polisi nggak ini lagi. Polisi ada di sini kan untuk masyarakat. Jangan sebaliknya, jadi polisi ada di sini untuk meresahkan masyarakat kan nggak mungkin. Nanti kita duduk aja di ruangan sambil duduk minum-minum ini panas-panas begini. Pak, jadi Pak, yang saya kebetulan diberikan undangan juga, dan saya mau sampaikan bahwa tugasnya sesuai dengan moto pihak kepolisian melindungi, mengayomi, yang melayani. Betul. Sehingga juga bahwa tidak ada pelayanan dari Kapolres Fakfak kepada masyarakat yang melakukan pengaduan ke Polres, sehingga tidak dilayani, sehingga saya ini di sini juga sebagai mewakili masyarakat Fakfak dan juga mewakili mahasiswa. Saya juga sebagai ketua pilar Federasi Papua Barat menyampaikan bahwa dengan tegas mengevaluasi Kapolres Fakfak dan Kasat Reskrim Fakfak, sehingga jangan mencederai institusi pihak kepolisian yang berjalan selama ini di mata masyarakat, bahwa bekerja sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa melindungi, mengayomi dan melayani, sehingga apa yang menjadi penilaian masyarakat baik dari kesehatan maupun ke masyarakat perekonomian dapat berjalan sesuai dengan, karena selama ini kami pikir bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian negara Republik Indonesia sehingga dapat diakui oleh masyarakat, baik itu mendukung program pemerintah, baik itu sejak vaksin sampai dari pusat sampai ke daerah, sehingga bagian ini perlu ditindaklanjuti dan perlu menjadi perhatian buat pihak kepolisian. Baik, terima kasih. Kebetulan terima kasih atas dukungan vaksin ya. Fakfak itu termasuk ranking nomor 2 dari Papua Barat. Vaksinnya tinggi. Terima kasih atas bantuan. Nanti masalah Kapolres, Pak Wakapolda kita ini orang Fakfak nih. Ya, nanti beliau pasti akan sangat sangat memperhatikan sekali. Nanti masalah Kapolres nanti ada bidangnya sendiri nanti Pak Kapolda akan evaluasi ya. Baik rekan-rekan, ya Ibu ya, nanti kalau memang kurang ini nanti dengan Pak Dirkrim ya, yang menangani kejahatan yang cek. Nah, nanti SP2P-nya juga nanti akan perkembangan kasus penyidikan itu akan dikasih tahu. Nanti minta nomor HP. Jadi nanti yang teman-teman yang lain silakan dipantau ya, akan diikuti kasus ini ya. Begitu juga dengan sahabat-sahabat saudara-saudara saya yang sudah ada ada rasa kebersamaan manusia. Terima kasih ya. Tertib dan tidak ada suatu masalah. Pak Krimsun, Ibu ada tambahan? Saya rasa cukup ya. Nanti kalau di ruangan nggak apa-apa ya. Mau sampaikan lagi bahwa sampai kalau sini ditindaklanjuti makanya Oke. Tapi nanti tolong dibantu Ibu ini. Kita mau kita bikin sama atau muslim. Nah, Oke. Tidak usah ragu untuk berkomunikasi. Kalau misalnya pas nelfon nggak bisa. oke. Nanti di ruangan di sini di mana menurut Ruangan aja, ada berapa orang nanti biar yang lainnya di belakang aja. Ada berapa orang? itu minum dulu lah. Tinggal 1 orang aja. 3 atau 4 orang boleh 4 orang. Oke. Ayo. Yang lainnya istirahat panas tuh. ya,